Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan industri kelapa sawit melalui inovasi teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama satu Anissa Cahyanita, yang kedua Berliani Ramanda, dan yang ketiga itu saya sendiri Herjuno Darpito Wijoyo, dan yang keempat itu ada Muhammad Jufar Nuruddin Tito, dan yang terakhir ada Nabila Maharani. Di sini ada 6 poin yang akan kami jelaskan. Itu yang pertama tentang industri kelapa sawit di Indonesia, yang kedua sejarah industri kelapa sawit di Indonesia, yang ketiga perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia, yang keempat kontribusi industri kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia, yang kelima kontroversi industri kelapa sawit di Indonesia, dan yang terakhir solusi akibat dari penebangan hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Yang pertama, industri kelapa sawit di Indonesia. Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil atau CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan rakyat sebesar 16,8 juta ton atau 35%. Perkebunan besar negara sebesar 2,49 juta ton atau 5%. Dan perkebunan besar swasta sebesar 29,39 juta ton atau 60%. Industri kelapa sawit setelah menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah industri kelapa sawit di Indonesia. Nah, untuk kelapa sawit di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 ketika Belanda membawa bibit kelapa sawit dari Afrika Barat ke Indonesia dan mulai menanamnya di Sumatera. Nah, pada tahun 1911, perusahaan Hindia Belanda membuka perkebunan kelapa sawit pertama itu di Sumatera Utara. Nah, seiring berjalannya waktu, industri kelapa sawit semakin berkembang dan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, pada masa kolonial, kelapa sawit merupakan komoditas utama yang diekspor oleh Belanda dari Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah itu memulai memperhatikan industri kelapa sawit dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambahan dari produk kelapa sawit. Nah, untuk salah satu kebijakannya yang dikeluarkan adalah program perluasan lahan kelapa sawit di seluruh Indonesia. 3. Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1980-an, produksi kelapa sawit Indonesia masih berkisar sekitar 4 juta ton per tahun. Lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 49,12 juta ton pada tahun 2020. Produksi sentra kelapa sawit di Riau merupakan yang terbesar nasional mencapai 9,78 juta ton pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara atau berkontribusi sebesar 19,90% dari total produksi kelapa sawit tanah air. Tercatat, produksi kelapa sawit terbesar di 25 provinsi di Indonesia. Kalimantan Tengah menjadi produsen kelapa sawit dengan kontribusi terbesar kedua sebesar 16,89%. Berikutnya, Sumatera Utara memiliki kontribusi sebesar 13,44%.
Berikutnya, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur menyumbangkan masing-masing 8,89% dan 8,82% pasokan kelapa sawit nasional. Lalu Kalimantan Barat dan Jambi tercatat memiliki kontribusi masing-masing sebesar 7,23% dan 6,30%. Lalu Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat masing-masing memiliki kontribusi produksi sentra kelapa sawit sebesar 3,39% dan 2,84%. Sementara, sebanyak 12,29% kontribusi produksi sentra kelapa sawit berasal dari provinsi lainnya. Saat ini, industri kelapa sawit di Indonesia memiliki sekitar 16,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritas perkebunan kelapa sawit berada di Sumatera dan Kalimantan, diikuti dengan Sulawesi, Papua, dan sejumlah wilayah lainnya. Kontribusi industri kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Industri kelapa sawit merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Industri kelapa sawit menyumbang sekitar 4,5% dari total PDB Indonesia dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Selain itu, industri kelapa sawit juga menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia. Ekspor produk kelapa sawit menyumbang sekitar 11% dari total nilai ekspor Indonesia dan menjadi komoditas ekspor terbesar kedua setelah batu bara. Sektor komoditas kelapa sawit berperan besar dalam menopang ekspor Indonesia. Dengan masuknya era revolusi industri 4.0, industri kelapa sawit perlu segera berbenah terutama dalam aspek teknologi digital. Hal ini mengingat penguasaan teknologi menjadi kunci dalam menentukan daya saing Indonesia. Efisiensi bisnis dan operasional mutlak segera dilakukan, khususnya menyangkut kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak tenaga kerja. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Mukti Sarjono mengaku industri kelapa sawit sudah mulai memasuki era digital, terutama di perkebunan kelapa sawit. 5. Kontroversi industri kelapa sawit di Indonesia. Meskipun memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, industri kelapa sawit juga menghadapi banyak kontroversi. Industri kelapa sawit di Indonesia sering dikritik karena menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif. Salah satu dampak negatif yang paling terlihat adalah deforestasi dan kerusakan hutan. Untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, banyak perusahaan yang menggunduli hutan hujan tropis yang menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan binatang yang dilindungi. Selain itu, penebangan hutan juga berdampak pada perubahan iklim global karena hutan merupakan salah satu penyerap karbon dioksida yang timbul oleh manusia. Kemudian yang keenam, solusi akibat penebangan hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit, yaitu penebangan hutan untuk menanam kelapa sawit merupakan masalah serius yang memicu dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Namun, masalah ini dapat diatasi melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengadopsi prinsip-prinsip produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi deforestasi. Yang ketiga, mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Dan terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.